Selamat malam sahabat Karania. Selamat datang dalam acara Karania Wisdom yang rutin diadakan oleh penerbit Karania, penerima rekor muri sebagai penerbit Buddhis paling produktif di Indonesia. Setiap hari Rabu jam 8 malam dan malam hari ini bersama saya Cynthia Tania sebagai host. Namo Buddhaya. Sahabat Karania, 1 jam ke depan kita akan membincangkan mengenai sebuah buku yang berjudul Keajaiban Hidup Sadar yang ditulis oleh Thich Nhat Hanh, ya, seperti yang Anda lihat di latar saya saat ini. Dan saya pegang juga bukunya saat ini, ya. Jadi sedikit ulasan mengenai Thich Nhat Hanh yang merupakan penulis dari buku ini. Beliau merupakan seorang penyair, penulis dan juga tokoh perdamaian internasional yang sekaligus sesepuh Zen yang akrab disapa dengan Thai. Jadi Thai ini merupakan bahasa Vietnam, ya, dan berarti guru. Nah, Thai juga mendirikan pusat latihan meditasi yang disebut Plum Village, ya, namanya. Dan pusatnya ini ada di Perancis. Namun saat ini juga sudah dibangun di beberapa negara lain di Asia dan juga Eropa. Untuk membincangkan mengenai buku ini, malam hari ini penerbit Karania telah mengundang seorang narasumber. Dan narasumber kita malam hari ini saya ingin informasikan dulu, kalau kemarin sahabat Karania sempat melihat posternya, kemudian narasumbernya adalah Brother Susanto Chiang. Kami ingin informasikan bahwa sayang sekali Brother Susanto berhalangan hadir, ya, malam hari ini. Untuk itu penerbit Karania telah menyiapkan narasumber baru. Jadi jangan khawatir, narasumber yang kali ini kita undang juga bisa berbagi mengenai buku Keajaiban Hidup Sadar. Nah, narasumber kita malam hari ini merupakan seorang aktivis sosial dan beliau juga praktisi mindfulness dalam tradisi Plum Village, ya. Untuk itu saya akan langsung mengundang untuk bergabung bersama kita malam hari ini, yaitu Ibu Berina Bong. Saya sudah mengundang Ibu Berina untuk bergabung malam hari ini dengan live bersama kita. Nah, sudah terhubung, ya. Selamat malam Ibu Berina, Namo Buddhaya. Selamat malam Cynthia, Namo Buddhaya, Bapak Namo Ibu semua. Buddhaya. Ya, selamat malam Ibu Berina, bagaimana kabarnya malam hari ini, Bu? Luar biasa, baik. Luar biasa Semoga, baik. ya, semoga Cynthia dan para sahabat sekalian juga dalam keadaan sehat yang bahagia, ya. Sadu, sadu, sadu. Sangat baik sekali nih untuk mengawali diskusi malam hari ini. Baik, Ibu Berina, malam hari ini kita diskusi santai aja ya, Bu, ya? Ya, boleh. betul. Betul, karena malam hari ini yang nervous saya. Soalnya narasumbernya spesial, ya. Jadi kalau sahabat Karania melihat wajahnya kok familiar gitu. Betul sekali, Ibu Berina ini pernah menjadi host juga, ya, Bu, di beberapa sesi Karania Wisdom. Dan malam hari ini spesial karena akan berbagi mengenai buku Keajaiban Hidup Sadar. Nah, saya ingin informasikan dulu, ya, Bu, kepada sahabat Karania yang bergabung malam hari ini. Kalau sahabat Karania diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan, ya. Jadi nanti penerbit Karania akan memilih 3 pertanyaan yang terpilih. Nanti masing-masing satu orang akan mendapatkan 1 buah buku yang tengah dibahas, yaitu buku Keajaiban Hidup Sadar. Jadi nanti silakan aktif bertanya dan kita akan pilih 3 penanya terpilih, ya, Bu, ya, malam hari ini. Jadi bukan terbaik tapi terpilih, ya. Oke, Bu Berina, mungkin kita boleh mulai, ya, Bu, ya. Malam hari ini. Oke. Untuk mengawali, mungkin biar teman-teman sahabat Karania yang mendengarkan tahu, kira-kira boleh nggak, Bu, dikasih bocoran dulu, buku Keajaiban Hidup Sadar ini membahas mengenai apa sih, Bu, sebenarnya? Ya, terima kasih Cynthia. Sebenarnya kita tuh satu perguruan, ya, sama-sama praktisi mindfulness tradisi Plum Village, ya.
juga sama-sama jadi host sekarang ya. Ya. Betul. Eh, jadi buku ini menariknya, dia merupakan pengantar untuk praktik meditasi. Eh, dan di dalam buku ini banyak sekali panduan-panduan bagaimana kita menjalani hidup sadar. Eh, Kalau kita melihat, membaca di awal pengantarnya, buku ini sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan di setiap benua serta banyak negara sudah mendapatkan manfaat dari buku ini. Jadi sampai ke warga Irak juga mereka mendapatkan manfaat setelah membaca buku ini. Jadi kalau diceritakan di sini, buku isi dari buku ini memberikan mereka um, hidup sadar ya, menjadikan hidup sadar, hidup menyadari bahwa adanya saling ketergantungan dari semua pihak sehingga akan tumbuh welas asih dan tumbuhnya non diskriminasi gitu. Nah, di sini sangat menarik buku-buku di dalam buku ini ya, banyak sekali kita diajak bagaimana cara mengetahui dan menjalani praktik dari hidup sadar. Seperti itu, Ya. Cynthia. Ya. Baik, ini sudah dibahas tapi langsung intinya ya, walaupun disimpulkan. Jadi kalau Ya. tadi Ibu Berina sempat mengatakan ya bahwa buku ini sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, sebenarnya Ya. buku ini juga merupakan aslinya itu adalah surat ya Bu ya, yang ditulis Ya. oleh Thich Ya. Nhat Hanh Betul. atau Ya. Thai untuk muridnya ya Bu, Brother Quang, Ya. yang waktu itu sedang berada di salah satu School of Youth yang ada di Vietnam ya, betul ya Bu Di ya? Vietnam, betul. Jadi saat Betul. itu suratnya itu dalam bahasa Vietnam. Jadi Hmm. Thai sedang di negara pengasingan di Ya. Perancis. Nah, surat ini adalah untuk memotivasi Hmm. murid-muridnya yang sedang berjuang melakukan pelayanan di dalam di Vietnam Ya. ketika masa peperangan. Kita dapat Ya. bayangkan ya, ketika Ya. masa Ya. peperangan mereka selain ketakutan dari Ya. segi buat diri mereka sendiri, tapi mereka juga harus membantu anak-anak Hmm. yang lain bagaimana bisa memberikan pendidikan kepada Ya. anak-anak Vietnam itu. Nah, itu Ya. Thai sendiri jadi memberikan surat ini tuh memotivasi mereka bagaimana supaya mereka dapat uh, hidup, menerima keadaan, tahu bagaimana mengatasi rasa kecemasan, ketakutan dari mereka, sehingga mereka bisa menghadapi situasi yang tersulit saat itu gitu. Ya. Ya, Indah sekali benar ya. Jadi ya, apa saja kira-kira latihan-latihan yang diajarkan Thai untuk membantu kita menghadapi situasi sulit nanti akan kita kupas sedikit ya, ya. dalam diskusi kita malam hari ini ya Bu ya. Betul, Baik. iya, Oke, Ibu Berina, mungkin sekarang selanjutnya nih Bu, kalau kita lihat dari iya, judulnya, keajaiban iya, hidup sadar gitu kan. Sebenarnya apa iya, sih Bu yang dimaksud dengan hidup sadar gitu? iya. Saya uh, mungkin gini, saya beranggapan para sahabat di sini banyak juga sudah ikut mengikuti latihan ya, latihan Ya, mindfulness ya. Nah, terus apa sih hidup sadar? Hidup sadar itu kalau diterjemahkan secara kita ambil intinya adalah kita hidup dengan perhatian, perhatian untuk saat ini dan sekarang. ya, Perhatian seperti apa? Perhatian sehingga ketika kita sadar dan kita punya perhatian penuh, kita tubuh dan pikiran kita menyatu di saat ini. Jadi tidak pikiran kita masih di masa lampau, sementara tubuh kita di sini, atau tubuh kita di sini, pikiran kita di masa yang akan datang. Gitu. Menyatunya tubuh dan pikiran, dan kita yes. sadar akan apa yang kita lakukan saat ini dan dengan siapa kita sekarang. Itulah yang hidup sadar.
menyatunya pikiran dan tubuh di saat ini. Seperti itu loh, Cynthia. Baik. Ya. Yes, Mm-mm. ini singkat tapi saya merasa esensinya dapat ya. Jadi jangan bingung Ya. apa itu hidup sadar karena tadi Ibu Berina sudah menjelaskan itu adalah keadaan pikiran dan tubuh kita menyatu di saat ini ya dengan apa yang sedang kita lakukan gitu ya. Jadi hadir untuk saat Ya. ini. Oke, nah Ya. saya ingin lanjut nih Ibu Berina. Jadi kalau misalnya kita buka ya bukunya, sedikit Mm-mm. bocoran nih untuk sahabat Karania gitu kan. Baru Ya. saya buka di bab 1, ini langsung Mm-mm. aja ada tulisan tentang ada 2 cara mengenai mencuci perabot makanan atau mencuci piring ya. Jadi ini menurut saya Ah. salah satu hal yang menarik juga nih karena uh, Ya, latihannya ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Dan betul, di sini betul. Hai sebagai penulis menceritakan bahwa mencuci piring aja itu ada 2 cara loh gitu. Nah Ya, ini boleh ya, dijelaskan nggak sih Bu apa yang dimaksud ya, dengan 2 cara betul. mencuci piring ini? Iya, Gitu. kelihatannya simple ya. Mencuci piring, kok mencuci piring ada caranya sih? Iya. Dari kecil kita juga pasti kan udah biasa ya cuci piring ya, dari anak-anak juga membantu orang tuanya cuci piring. Ternyata kok ada 2 cara. Nah, apa yang maksudnya 2 cara? Jadi 2 cara itu, satu, mencuci piring supaya piringnya bersih, ya. Ya. Kedua adalah mencuci piring hanya untuk mencuci piring gitu. Nah, mana yang kita Hmm. mau pilih dari Ya. kedua ini gitu? Kalau kebanyakan dari kita, ketika kita belum mengenal dari praktek hidup sadar ini, kita tentunya mencuci piring, ya udah, yang penting cepat selesai. Karena setelah Hmm. selesai, saya ada lagi nih acara lainnya gitu ya. Apakah mau ngopi bareng teman, sekedar minum teh dengan pasangan atau dengan Hmm. keluarga gitu kan? Atau udah banyak nih pekerjaan lainnya tuh yang menunggu ya. Kadang-kadang udah selesai cuci piring, oh ya, saya harus jawab email, harus baca buku gitu. Nah, itu yang umumnya dilakukan ketika kita belum mengenal latihan hidup sadar. Jadi kita waktu mencuci mungkin pikiran kita udah kemana-mana tuh. Bisa juga ke lampau ya. Tadi pagi habis Ya. marah-marah sama siapa gitu kan. Hmm. Atau sedang jengkel sama siapa. Atau sedang happy. Bisa jadi. Nah, tapi momen mencuci piringnya sendiri itu kita tidak sadar. Kita tidak tidak menyadari momennya. Nah, itu Ya. yang pertama, yang umumnya Hmm. kita lakukan ketika kita belum mengenal latihan hidup sadar. Nah, yang diperkenalkan oleh Thai adalah mencuci piring hanya untuk mencuci piring. Jadi ketika itu mencuci piring, kita sadari bahwa tubuh kita sedang berdiri, kita sadar kita sedang berdiri. Kita sadar Hmm. kita menapak sentuhan telapak kaki kita dengan lantai yang dingin atau lantai yang hangat. Terus kita juga sadar akan nafas kita. Kita masih Hmm. mengetahui ketika, oh ya, saya sedang nafas masuk, saya sedang nafas keluar. Nah, ketika tangan kita bersentuhan dengan air, kita Hmm. menikmati, kita mengerti sentuhan itu. Dan ketika kita cuci piringnya, pikiran kita benar-benar fokus ke pekerjaan kita saat mencuci piring. Jadi kita Ya. tidak pikiran kita tidak ke masa yang akan datang ataupun masa yang lampau. Nah, inilah yang namanya cuci piring hanya untuk mencuci piring. Terus ada Hmm. lagi dikasih tahu oleh Thai, ketika kita tidak bisa melakukan cuci piring hanya untuk mencuci piring, kemungkinan besar kita pun tidak akan bisa melakukan pekerjaan lainnya. Hmm. Ya, bingung nggak? Ya, seperti itu. Nah, kalau cuci piring hanya untuk mencuci piring saja tidak bisa, berarti Hmm. ketika nanti kita saat minum teh, kita pun tidak bisa minum teh untuk minum teh. Ya kan? Ah. Bisa jadi ketika kita minum teh, di dalam benak kita, pikiran kita, sudah banyak tuh proyek-proyek apa lagi sih yang akan kita lakukan. Eh, Semua kita punya rencana apa gitu. Jadi kita bukannya minum teh, tapi Hmm. meminum proyek-proyek kita
atau Iya. meminum rencana-rencana kita ke depannya. Ya seperti itu katanya. Ya kalau di buku ini dijelaskannya seperti itu. Ya, Yes. Terima kasih betul. penjelasannya Ibu Mm-mm. Berina. Jadi Uh, sebenarnya ya, ini saya juga jadi ingat bahwa dalam buku ini juga ya Bu dibahas sama Thai bahwa ya, saat kita mengerjakan suatu pekerjaan alangkah lebih indah kalau kita ya, tidak hanya berorientasi untuk biar cepat selesai deh gitu ya Bu. Tapi betul. bagaimana kita bisa melakukan dengan penuh perhatian sehingga kita menikmati pekerjaan yang kita lakukan. Kurang lebih seperti itu ya Bu Berina ya. Ya, ya, betul, betul. Jadi Ya. di dalam buku sini juga malah ada bagaimana caranya kita memiliki waktu yang lebih. Semua orang kan pengen ya. Hmm, Kan sebenarnya kita ya, sama-sama kan punya waktu 24 jam nih masing-masing. Tapi ada yang ya, merasa waktu saya nggak cukup gitu. Saya kekurangan waktu. hmm, Saya tidak punya waktu untuk diri saya sendiri gitu. Kan kita seakan betul. suka membedakan ya. Oh, waktu Ya, kita untuk kerja, waktu kita untuk menemani anak-anak kita, waktu kita melakukan pekerjaan rumah, waktu kita untuk mengerjakan pekerjaan kantor, dan waktu untuk saya pribadi. Kita mengkotak-kotakannya. Nah, sehingga kita yes. merasa kita kekurangan waktu. Nah, di buku ini dijelaskan bagaimana caranya kita untuk memiliki waktu yang lebih gitu. Nah, Hmm. kalau sahabat pengen tahu, sebenarnya memiliki buku ini tuh sangat bermanfaat sampai kita tahu di apa caranya bagaimana sih supaya kita memiliki waktu yang lebih gitu. Ya, Ya, seperti itu sih Cynthia. oke, betul-betul. Setuju Ya. saya, Ibu. Baik, Ya. tadi sahabat Karania kalau mendengarkan ya, itu adalah satu bocoran, satu latihan yang bisa langsung Mm-mm. sahabat praktikkan nanti setelah selesai mendengarkan Karania Wisdom malam hari ini ya, atau besok Ya. pagi saat mencuci piring. Nanti Anda boleh menemukan jawaban sendiri, apakah mencuci piring dengan penuh perhatian itu mudah atau tidak semudah yang dibayangkan ya, Bu Berina ya. Ya, Karena ya. tadi Ibu Berina sudah bagikan apakah kita mencuci piring bersama dengan pikiran dan rencana-rencana kita atau bisa Mm-mm. sepenuhnya hadir ya untuk Ya, kegiatan yang kita lakukan. Nah, Ibu Berina ya, sebelum lanjut ya ke pertanyaan ya. berikutnya, saya ingin informasikan nih sahabat Karania bisa berpartisipasi dengan memberikan pertanyaan ya. Ada 3 buah buku yang akan kami bagikan, masing-masing satu orang mendapatkan 1 buah buku. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk ya, Bu. Mungkin boleh kita Ya, bacakan dulu. ya. Pertanyaannya, kita sapa selamat malam sahabat Karania, namanya Ferry Rinaldi. Pertanyaannya adalah, apakah latihan hidup sadar ini bisa kita lakukan dalam semua aspek kehidupan? Seperti pada saat menikmati kopi atau teh untuk pemula. Terima kasih Bu Berina. Mungkin boleh dibantu Bu, tadi sudah disinggung sedikit ya sebenarnya ya Bu. Ya, ya, ya. Terima kasih ya buat saudara Ferry Rinaldi. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Eh, Memang kita untuk memulai tidak tidak gampang, tapi kita bisa lakukan. Ya, tadi bagaimana menikmati kopi atau teh dengan sadar penuh. Jadi, Hmm. ketika kita sudah menyiapkan kopi atau teh, kita benar-benar hadir sepenuhnya untuk secangkir kopi itu ya. Jadi ketika kita hadir, biarpun kita masih banyak pekerjaan lainnya, kita letakkan semua pekerjaan itu, kita letakkan semua pemikiran, kemarahan, kejengkelan, kegembiraan maupun pekerjaan-pekerjaan yang belum kita letakkan. Kita hanya memberikan perhatian pada secangkir kopi itu. Nah, di dalam secangkir kopi itu kalau kita diajarkan ya waktu ketika ada latihan-latihan retret atau ini, kita dapat renungkan bahwa di dalam secangkir kopi ini terdapat ada sinar matahari, ya, adanya embun, adanya air hujan, ya, adanya mineral, adanya uh, apa binatang-binatang yang membuat tanahnya subur, ya, adanya kerja keras dari para petani di dalam secangkir kopi itu kita dapat melihat. Nah, dari situ kita dapat
mungkin kita ambil kopi itu, nah kita sadari bahwa ini kopi ini adalah pemberian dari semesta alam dan hasil dari kerja keras semua makhluk, semua orang. Nah, kita dengan perlahan kita menikmati aromanya. Kita akan menikmati bagaimana rasa aroma ininya, aroma manis dan lain. Benar-benar kita perhatian di sana. Nah, ketika setelah kita perhatian, ketika kita bersentuhan antara cangkir kita dan bibir kita merasakan sentuhan itu. Kita benar-benar menyadari terjadinya sentuhan, dan ketika kopi itu menyentuh lidah kita, kita benar-benar menyadari rasanya, oh masih panas atau hangat, oh ini rasa manis dan lainnya ya. Nah, dengan begitu kita benar-benar hadir untuk secangkir kopi itu. Nah, kita minum, kita letakkan kembali, kita dapat terus merasakan rasa yang masih tertinggal ya. Kalau biasa mungkin kita kalau buru-buru kopi itu rasanya ini kopi Arabica apa Robusta, ini asam atau biasa gitu ya, pahit apa enggak, mungkin udah enggak, tidak begitu menyadari gitu ya. Nah, tapi kalau kita ini, oh ternyata kopi pahit tanpa saya kasih gula, tapi kok ada sisa rasa manis ya di dalamnya gitu. Nah, di situ kita menyadari. Nah, di dalam satu gelas kopi yang biasa mungkin kita seruput 5 tegukan selesai, nggak sampai 1 menit kita udah kabur ya. Coba nikmati satu cangkir kopi itu. Besok coba mulai ya, besok pagi ya. Dalam 5 menit baru selesaiin 1 gelas kopi itu. Coba mulai dulu ya. Besok merasakan hari pertama seperti itu. Nah, nanti coba apa yang dirasakan. Nah, nanti diulang. Siangnya ketika makan siang, begitupun dengan makanan. Dengan makanan juga kita lakukan hal yang sama. Nah, ketika makan juga begitu. Besok kita ulangin lagi. Mungkin di awal kita belum terlalu terbiasa. Kita akan merasa belum tidak menyadari apa yang terjadi. Tapi dengan latihan yang berkesinambungan, tentunya kita akan memiliki pengalaman yang lebih maju lagi. Dari seperti itu. Ya, mudah-mudahan menjawab ya, Pak Saudara Ferry. Ya. Baik, terima kasih Bu Berina jawabannya. Yeah. Ini karena penanya yang pertama, jadi boleh langsung kita berikan apresiasi ya Bu untuk memenangkan 1 buah buku ya dari penerbit Karania. Selamat ya untuk Saudara Ferry Rinaldi. Nanti silakan langsung mengirimkan nama, alamat, dan juga nomor telepon ke Instagram message-nya, direct message-nya penerbit Karania ya. Nanti akan kita bantu untuk mengirimkan bukunya. Oke. Baik, mungkin dapat kopi, dapat buku ya. Dapat kopi, dapat buku, betul. Jadi besok boleh dicoba ya. Besok minum kopi ya. Kopi dan tehnya, betul. Untuk menemani ya sambil baca buku nanti sesudahnya. Oke, baik. Bu Berina, baik. Ini tadi sebenarnya sudah membahas satu latihan lagi ya Bu, selain mencuci piring, yaitu menikmati secangkir kopi ataupun teh. Itu juga bisa menjadi salah satu latihan ya dari hidup sadar yang bisa kita praktikkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebenarnya di buku ini juga ada banyak sekali ya Bu ya, latihan-latihan yang diajarkan oleh Thai untuk bisa teman-teman praktikan di kehidupan sehari-hari nih, di aktivitas daily activity-nya gitu. Kira-kira Bu Berina boleh kasih sedikit bocoran lagi nggak Bu, beberapa latihan lain yang dibahas di buku ini yang bisa langsung dipraktikan nih oleh sahabat Karania hari ini atau mungkin besok gitu? Ya, mungkin gini. Yang untuk yang prakteknya nanti ya sebentar lagi ya ini saya hanya ingin, karena kita judul bukunya adalah keajaiban ya, jadi umumnya yang kita anggap ajaib itu apa sih? Keajaiban itu seperti apa sih? Oh, banyak, mungkin ada yang merasa kalau dia bisa berjalan di atas air gitu ya,
atau berjalan di angkasa gitu. Itu baru Ya. keajaiban gitu. Ya kan berpikir seperti itu. Nah, ternyata kita mengalami keajaiban ketika kalau kita bisa hidup sadar. Contohnya, Hmm. ketika kita bangun pagi kita terbangun, terus kita menyadari kita masih bernafas dan kita Hmm. menyadari nafas Ya. masuk kita dan nafas keluar kita, kan seperti itu ya. Nah terus Ya. dilanjutkan dengan aktivitas lainnya, contoh kita keluar, kita jalan pagi. Selama ini Hmm. mungkin ketika kita jalan pagi, kita berpapasan sama tetangga kita pun kita cuman lewat, terus kita tadi lupa tadi siapa ya kita, maksudnya kita berpapasan dengan berapa teman kita tidak benar-benar ingat, tidak benar-benar sadar kita berpapasan sama siapa. Apalagi, oh tadi ada tanaman nggak ya yang saya lewatin, tanaman yang saya lewatin warnanya apa gitu. Itu kita nggak sadar karena kita hanya ya pokoknya saya jalan-jalan aja gitu. Jalan. Hmm. Mungkin berjalan pun sambil berpikir dan Hmm. berencana yang lain-lainnya. Nah, kalau di dalam buku ini ya dijelaskan bahwa keajaiban hidup itu ketika kita berjalan, kita menyadari, kita melihat langit biru. Nah, dan kita Hmm. menyadari, oh ternyata langit itu cantik sekali ya, warnanya Ya. biru. Terus ada awan yang begitu cerahnya, awan-awan putih gitu. Nah, ketika kita berjalan, kita sadari tapak kaki kita, oh ini Hmm. jalannya berkerikil ya, ini jalannya Ya. keras. Nah, terus kita juga melewati, kita ngelewatin yang tanaman-tanaman, oh kita kecium harum semerbak dari bunga. Nah, kita boleh berhenti sejenak, kita nikmati mau pemandangan itu ataupun uh, apa yang kita lihat. Oh ya, bunga ini cantik sekali. Kita berhenti, kita nikmati bunga itu, baru kita melanjutkan perjalanan. Nah, itu sebenarnya hal-hal seperti itulah yang dianggap sebagai keajaiban ketika kita Keajaiban. hidup sadar. Ya, nah Ya. kita hidup sadar itu ya. Nah, nah di situ, di dalam situ, nah banyak latihan-latihan yang dapat kita lakukan. Contohnya tadi ya, kalau di dalam buku sini, saya lihat ada sekitar 30-an Hmm. contoh untuk berlatih hidup sadar Ya. ya. Salah satunya yaitu tadi yang jalan pagi itu. Ketika kita jalan Hmm. dengan sadar, nah di sini juga kita bagaimana caranya kita. Nah tadi saya udah ya sambil ngomong begitu kan tadi udah dijelasin Sudah dibahas, kita iya. jalan sadar itu ya, seperti apa ya ketika kita jalan sadar. Nah selain cuci piring, tadi minum kopi ya, terus jalan berkesadaran. Sebenarnya di dalam semua aktivitas kita selama kita tidak tidur, itu kita bisa lakukan dengan kesadaran, dengan sadar penuh. Hanya biasanya kita menganggap, oh ini pekerjaan, saya yang penting selesai. Saya tidak Hmm. menganggap itu dilakukan dengan meditasi. Jadi anggapan bahwa meditasi itu hanya duduk bersila dengan mata yang terpejam, itu sebenarnya bukan seperti itu ya. Memang Ya. ada meditasi duduk namanya ya, meditasi duduk. Ketika meditasi duduk, memang kita duduk, kita amati nafas dan dengan postur tubuh yang stabil. Nah, mungkin kita lakukan sehari 2 kali, bisa ada yang bisa setengah jam atau 1 jam, Ya. atau malahan mungkin ada yang hanya 10 menit atau 15 menit. Tapi sisanya dari 24 jam, anggap 8 jam kita tidur, kita masih punya waktu yang cukup panjang yang kita melakukan aktivitas. Nah, itu semua aktivitas bisa kita lakukan dengan memberikan perhatian, sehingga kita melakukan kegiatan apapun dengan meditatif, dengan meditasi. Jadi mata tetap terbuka, kita lakukan seperti hal biasa, hanya kita memberikan perhatian ketika apapun yang kita lakukan. Itu sih seperti itu. Ya. Oke.
Ya, menarik sekali ya. Jadi kalau tadi saya boleh mengambil atau mengutip kata-kata yang atau kutipan yang paling indah ya, adalah keajaiban itu tidak perlu dicari jauh-jauh ya, sahabat Karania. Jadi Ya, keajaiban bisa kita temukan hanya dengan menikmati berjalan di atas bumi ya. Setiap tapak kaki kita bersentuhan dengan bumi yang kita sentuh gitu. Bukan berarti harus mencari kemampuan-kemampuan lain kayak berjalan di atas air atau di udara ya, begitu ya Bu Berina ya. ya, ya, betul. Oke, ini menarik sekali. Baik, Ibu Berina, ini sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk ya. Mungkin Oh, ya, saya bacakan dulu nih supaya nanti sahabat Karania bisa mendapatkan sedikit jawaban gitu kan dari ya, pertanyaannya. Ini ada dari Great Mind 88. Ini sebenarnya tadi sudah dibahas sekali di awal-awal pertanyaannya, tapi mungkin terlambat bergabung, Bu. Jadi Great Mind 88 ini bertanya, apakah ya. hidup sadar ini seperti hening dan merenung ke dalam diri sendiri sebelum kita beraksi? Terima kasih. Mungkin Bu Berina boleh bantu jelaskan sedikit lagi, Bu. Ya, oke. Ini Gridman, ya. Terima kasih. Jadi hidup sadar bukan berarti kita harus hening. Kita boleh berbicara, kita bisa bernyanyi, kita melakukan aktivitas apapun. Yang perlu kita tambahkan adalah kita memberikan perhatian. Jadi ketika kita berbicara dengan penuh perhatian. Jadi tidak asal keluar bicaranya apa, kita setelah mengutarakan keluar baru kita menyesal, kok kenapa tadi saya mengatakan Kayak gitu. hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, kita jadi sebelum kita mengeluarkan perkataan, kita saring dulu. Apakah saya patut mengeluarkan kata-kata ini gitu ya. Nah, dan kalau umpamanya kita bisa juga, kalau di buku ini kita dianjurkan dalam kegiatan kita bisa mengambil 1 hari, dalam 1 minggu kita bisa ngambil 1 hari, kita melakukan latihan hidup sadar selama 1 hari. Nah, di dalam 1 hari itu kita bisa, kita lakukan gini, kita jangan membuat janji untuk bertemu dengan teman, ya, kita tidak janji untuk pergi makan-makan dan lainnya, tapi kita melakukan semua kegiatan kita di rumah. Nah, dari bangun tidur ya, semua kegiatan itu kita coba lakukan dengan lebih pelan, dengan memberikan kesadaran. Nah, kita selesaikan satu hal selesai, kita boleh bersih-bersih rumah sambil bernyanyi, nggak apa-apa. Nah, kita nyanyi tapi kita sadar, oh saya sedang bernyanyi. Nah, saya sedang melap meja, saya tahu saya sedang melap meja. Itu ya. Jadi kalau duduk hening itu hanya pas saat duduk meditasi, ya meditasi duduk ya. Tapi kalau untuk kegiatan lainnya kita bisa melakukan dengan sadar tanpa harus menutup mata atau tidak boleh berbicara. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan Baik. menjawab ya. Oke. Terima kasih Ibu Berina. Ini saya Ya, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya, Bu. Karena ya, pertanyaannya cukup banyak nih yang masuk ya. Terima kasih ya, sahabat Karania yang sudah silakan. Ya, berpartisipasi. Ini berikutnya ada pertanyaan dari Novianti 83 ya nama akunnya. ya. Selamat malam Namo Buddhaya Bu Berina. Bagaimana kita latihan sadar penuh ketika kita melakukan kegiatan dalam 1 hari? Ini sebenarnya tadi sedikit sudah dijelaskan ya Bu. Pagi sampai sore bekerja. Nah, sampai nanti malam hari kita berkumpul bersama dengan keluarga. Terima kasih. Silakan Bu, mau Oh, dijawab? ya, Sis Novianti ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi maksudnya ini hidup sadar penuh ketika di hari kerja. Mungkin maksudnya Ya, dia ya, bagaimana betul. mengalami. Nah, ketika kalau di hari kerja, ya kita lakukan saja. Ketika bangun tidur, kita sadar. Ketika kita ke kamar mandi, kita sikat gigi, kita sadar dengan apa yang kita lakukan. Oh, saya sedang sikat gigi. Nah, ketika sikat gigi, saya tidak memikirkan apa yang harus saya kerjakan di kantor nanti. Saya hanya fokus kepada sikat gigi. Ya, saya bisa sadar, oh ini air yang masuk ke mulut saya, airnya dingin atau ada rasa apa gitu. Nah, ketika sudah sikat gigi, ketika mandi pun kita mandi dengan sadar. Kita Hmm. menyadari
dan kita tahu rasanya air ketika menyentuh tubuh kita, ya. Ketika kita membersihkan tubuh kita benar-benar sadar apa yang kita lakukan. Nah, lanjut kan kita kan sarapan, dan ketika kita berjalan ke kantor pun kita umpamanya kita bawa kendaraan. Nah, kita bawa kendaraan dengan sadar penuh. Oh, saya tahu saya menyetir. Ketika lampu merah, saya tahu lampu merah. Nah, lampu merah kan saatnya berhenti. Nah, ketika berhenti, kita bisa memperhatikan nafas kita. Kita sadar, saya sadar nafas masuk, nafas keluar. Tapi jangan pejamkan mata ya, nanti lampu hijau nggak kelihatan di klakson orang gitu ya. Nah, Iya. sebenarnya di semua pekerjaan kita bisa lakukan, ya kan? Dari parkir, jalan ke kantor, kita bisa lakukan jalan berkesadaran, ya kan? Kita jalan, nah kita tahu. Nah, ketika kita jalan, kita bisa atur. Oh ya, satu nafas masuk saya ternyata berapa langkah, ya kan? Satu nafas keluar saya, umpamanya 2 langkah. Terus berikutnya saya akan meningkat. Oh, nafas saya semakin panjang. Satu nafas masuk saya bisa berjalan 3 langkah. Atau satu nafas keluar, saya bisa jalan 3 langkah atau 4 langkah. Atau kalau saya tidak terburu-buru, saya bisa satu nafas, 1 langkah. Gitu kan, seperti itu kan. Nah, kalau terburu-buru pun, jalan dengan cepat pun, yang penting kita sadar. Oh, saya sadar, saya lagi jalan cepat. Saya tahu, saya malah merasakan, oh ternyata kalau saya jalan cepat, nafas saya cepat sekali loh, pendek sekali gitu, pendek dan terengah-engah. Nah, itu kita bisa lakukan. Ketika pulang ke makan, memang kalau kita berkumpul dengan banyak orang, kita akan banyak gangguan untuk tetap menjaga kesadaran itu. Nah, tapi kalau dengan latihan-latihan yang cukup sering kita lakukan, kita akan semakin waspada. Kita seperti mewaspadai, oh ya, saya tahu ini ada suara-suara orang lain, ada instruksi dari orang lain, tapi saya akan tetap fokus menjaga kesadaran saya. Seperti itu. Ya, tetap bisa dilakukan. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Berina jawabannya kepada Sis Novianti. Semoga besok bisa langsung dipraktikkan ya saat ke kantor sampai dengan pulang lagi ke rumah ya. Baik, Ibu Berina, mungkin saya mau lanjut dulu nih ke pertanyaan kita yang berikutnya karena ini kan ada cukup banyak. Nah, tapi biar diskusinya nyambung dulu nih, saya ingin tanya sama Bu Berina, mungkin boleh dijelaskan lebih dulu kira-kira dalam buku ini itu kan sebenarnya Thai atau penulis dari bukunya itu menyampaikan mengenai napas ya Bu ya. Jadi ini mungkin buat sahabat Karania yang mendengar gitu bahwa napas ini merupakan salah satu kunci gitu kan atau jembatan yang bisa menghubungkan kita dengan hidup sadar gitu kan. Nah kira-kira gimana sih Bu Berina, boleh ceritakan sedikit nggak sih bagaimana caranya napas ini bisa membantu kita berlatih hidup sadar? Ya, jadi kalau di dalam buku ini dijelaskan bahwa nafas itu seolah sebagai jembatan, ya, jembatan untuk tubuh dan pikiran. Jadi ketika nafas kan semua kita punya ya, tapi kadang kita memanfaatkannya yang kita masih belum maksimal gitu. Kita hanya bernafas, malah kita mungkin kita nafas pun sebagian kalau yang tidak terbiasa meditasi, dia tidak bisa merasakan nafas masuk, nafas keluarnya, tidak bisa menyadari gitu ya. Nah, di sini kalau di buku ini dijelaskan bahwa nafas itu dapat menghentikan pikiran yang terpencar. Jadi ketika pikiran kita acak-acakan nih, mikir lompat sana, lompat sini gitu ya. Nah, ketika kita kembali ke nafas berarti kita memberikan perhatian. Nafas masuk, aku sadar, aku sedang bernafas masuk. Nafas keluar, aku sadar, aku sedang bernafas keluar. Dengan seperti itu, minimal kita 3 kali nafas masuk, nafas keluar gitu. Otomatis pikiran itu langsung akan stop, akan berhenti di saat ini. Gitu. Nah, itulah yang membuat kita sehingga tubuh dan pikiran kita menyatu.
di saat ini. Nah, itu manfaat dari nafas itu. Ya. Ya. Jadi kita selalu kalau untuk hidup sadar penuh ini, yang alat yang kita pakai napas. Karena nafas itu kita bawa kemana-mana ya, tidak pernah Yes. kita tinggal di rumah ya, nggak ada yang ketinggalan tuh napasnya ya, kalau ketinggalan itu udah bahaya sekali gitu kan. Betul, Itu betul. aja yang penting kita ingat bahwa apapun ketika timbul kemarahan, saya udah muncul kemarahan, kita jangan bertindak atau berkata-kata, kita perhatikan napas. Perhatikan napas, oh napas saya, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. 3 kali, kemarahan masih ada, lanjutkan lagi 3 kali lagi. Minimal pasti kemarahannya akan menurun. Atau rasa takut. Kita ketika mau menghadapi presentasi, atau mau menghadapi atasan atau kolega gitu ya, ada sesuatu yang ini, yang membuat kita rasa grogi, takut gitu, udah, napas dulu aja. Perhatikan napas dulu. Sehingga perasaan cemas dan pikiran-pikiran ketakutan lainnya itu akan berkurang, menyatu ketika kita memperhatikan napas. Seperti itu. Ya. Ya. Kalau dijelaskan di dalam buku ini. Ya. Lebih detailnya lagi ada sih, ya, bagaimana kita mempergunakan napas itu, kita nanti bagaimana memperhatikan panjang pendeknya napas ya, dalamnya napas gitu ya. Nanti dengan bernafas itu juga kita menyadari tubuh kita ya, elemen-elemen di dalam tubuh kita. Nah, nanti kita di situ banyak latihannya. Ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Intinya napas itu selalu ada bersama kita ya Bu Berina ya. Betul. Jadi selalu ingat untuk kembali ke napas gitu kan saat kita mengalami kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan gitu ya. Oke, Bu Berina, saya mau bacakan lagi nih pertanyaan yang masuk ya. Diskusi kita jadi tak terasa ini sudah berjalan. Dari saudari Aci Yuliawati. Pertanyaannya adalah, dalam setiap buku Master Thich Nhat Hanh, umumnya untuk hidup sadar atau mindfulness ini diimbangi dengan meditasi. Apakah bisa hidup sadar tetap dipraktekkan jika tidak diimbangi dengan meditasi? Nah, bagaimana Bu Berina? Ya. Pandangannya? Kalau yang setahu saya, memang di dalam semua buku, kita untuk bisa hidup sadar, tentunya kita harus punya basicnya dulu, punya fondasinya dulu. Ya. Fondasinya itu adalah meditasi. Ketika kalau kita tidak berlatih meditasi, bagaimana kita bisa mengetahui nafas masuk, nafas keluar. Ketika Anda sudah bisa menyadari nafas masuk, nafas keluar, dan bisa fokus di situ, itu berarti Anda sudah meditasi sebenarnya. Ya, jadi ketika kalau umpamanya sudah bisa menjalankan kehidupan sadar, berarti memang sudah melakukan meditasi. Ya kan, dalam meditasi dalam kegiatan. Tapi untuk bisa mencapai hidup sadar itu, tentunya kita perlu membekali diri kita dulu dengan latihan meditasi duduk. Ketika latihan meditasi duduk itu kan kita menjaga konsentrasi, memperkuat konsentrasi. Ya, awalnya memperkuat konsentrasi dulu. Dengan latihan duduk, kita memperhatikan nafas masuk, nafas keluar. Ketika kita sudah bisa menyadari, kita bisa konsentrasi, memberikan perhatian. Nah, nanti ketika berkegiatan, kita akan melakukan itu. Nah, itulah yang namanya hidup sadar. Ketika di dalam kegiatan, kita lakukan dengan meditasi. Seperti itu. Oke, ya, baik. Tambah bingung kan ya? Mudah-mudahan. Iya, semoga menjawab ya. Nanti kalau masih bingung, boleh ditanyakan lagi kali ya Bu Berina ya, biar kita bisa bantu jelaskan. Baik, Ibu Berina, saya mau lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nanti mungkin karena masih ada 2 lagi Bu, buku yang bisa kita bagikan. Nanti setelah sudah saya bacakan semua pertanyaannya, baru kita pilih ya Bu ya.
Dua Oke. buku lagi. Oke, nah, ini Iya. pertanyaan berikutnya ada dari Ya. Agustina Lim 89. Pertanyaannya Mm-mm. adalah, apa arti dari pikiran sejati adalah diri kita yang sejati dalam praktek hidup sadar? Terima kasih. Apa arti dari pikiran yang sejati, diri kita yang sejati, pikiran yang sejati adalah diri kita yang sejati. Artinya bagaimana? Ya, Agustina ya. Ya, Eh, saya agak kurang kurang paham tentang ini. Jadi saya akan apa belum bisa menjawabnya ya karena di buku kita pun tidak menjelaskan ini. Saya ya, khawatir kalau saya menjelaskan kurang tepat nanti akan salah paham ya. Jadi saya ya. minta maaf. Saya tidak memberi jawaban untuk pertanyaan ini ya. Yes. Baik, Oke. oke, baik. Jadi untuk saudari Agustina Lim mungkin nanti bisa ditanyakan di sesi-sesi kita yang lain ya, untuk dijawab Ya. mungkin oleh narasumber kita yang lain, atau mungkin bisa mengacu kepada buku-buku terbitan Karania lainnya ya Bu ya. Ya. Baik, oke. Saya ingin lanjut dulu. Ini ada pertanyaan berikutnya lagi. Em, ini pertanyaannya sebenarnya banyak Bu, tapi saya pilihin aja ya. Jadi Ya. dari Ruby Poncibi, pertanyaannya begini: apakah dengan rutin berlatih hidup sadar kita bisa membangkitkan kebahagiaan sejati dalam diri kita? Seperti itu Bu. Ya. Ya, Saudara Ruby, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa dengan hidup mindfulness, dengan hidup sadar, maka kita akan menjadi bahagia. Ya, tepat sekali ya pertanyaannya ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita hidup sadar, ketika kita paham pikiran yang muncul di dalam diri kita, ketika kita marah, kita menyadari bahwa kita marah dan kita Hmm. bisa uh, mengurangi ya. Kita tahu bahwa bukan berarti kita tidak boleh marah. Kalau umpamanya ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, kita marah, kita boleh. Tapi kita marah bukan dengan emosi, dengan yang emosi yang berlebihan. Tapi kita marah atas tindakan yang salah itu ya, bukan kepada orangnya, tapi kepada tindakan yang salah itu. Dan ketika kita marah, setelah kita marah, kita tidak membawa kemarahan itu berlarut-larut dalam diri kita, ya. Ketika udah selesai, udah kita letakkan, gitu. Sehingga kalau kita kemarahan sudah kita letakkan, kita bahagia nggak? Kita bahagia karena sudah tidak ada kemarahan di dalam situ, ya kan? Nah, terus penyesalan juga begitu, ya. Hidup sadar adalah kita tidak melakukan penghakiman maupun penyesalan atas kejadian yang sudah lampau ataupun kita tidak meletakkan kecemasan dan ketakutan akan masa depan ya masa depan belum datang ya dan masa lalu sudah menjadi kenangan sehingga kalau kita hidup sadar kita tahu bahwa kehidupan lampau kesalahan maupun kesuksesan yang di masa lampau itu udah lewat udah lalu Hmm. hanya menjadi kenangan ya nah kenangan itu tidak membebani kita harusnya gitu ya. Nah, kalau ada kesalahan yang lampau, kita ada penyesalan di lampau, kita tahu, oh itu menjadikan pelajaran untuk kita ke depannya tidak melakukan hal yang serupa. Nah, ketika penyesalan itu sudah kita letakkan, tentunya kita akan menjadi bahagia. Ya, seperti itu. Hmm. Ya. Oke, Oke, mudah-mudahan menjawab semoga ya. menjawab ya. Baik, terima Ya, kasih Ibu Berina. Baik Ibu Berina, ini masih ada pertanyaan berikutnya ya. Ini karena nanyanya ya. sampai 2 kali, Bu. Jadi saya harus Oh, bacakan oke. sepertinya. Ya, ya. Ini dari saudara Stephen Lee. Nama Ya. budaya katanya ingin bertanya, kalau untuk pemula bagaimana langkah yang mudah untuk melakukan meditasi duduk? Jadi baru mau berlatih meditasi duduk, Bu. Mungkin boleh dijelaskan sedikit nih tipsnya gitu. Ya, oke. Untuk saudara Stephen ya,
Nah, sebaiknya kalau kita mau melakukan meditasi, itu ada pembimbingnya ya. Kita jangan melakukan Ya. sendiri karena uh, agak bagaimana ya, nanti salah, takutnya salah ya. Nah, untuk masa sekarang, di masa pandemi, banyak sekali kegiatan meditasi secara online. Silakan Saudara Stephen ikutin ya, bisa ikutin IG dari Wihara Ekayana Arama maupun Ekayana Serpong ya. Ya. Ikutin berita mereka. Biasanya ada hari-hari tertentu ada meditasi dengan tradisi Chan ya, ada tradisi Vipassana. Kamu boleh coba ya, boleh coba beberapa tradisi dulu kalau masih pemula sehingga kamu menemukan mana yang paling cocok dan paling sesuai untuk kamu terapkan ya. Salah satunya juga kita di tradisi Plum Village juga ada latihan-latihan ya, meditasi dan hidup berkesadaran ya. Silakan bergabung nanti dengan Ya. komunitas yang melakukan latihan ya. Terima Oke, kasih ya. ini tips yang sangat applicable nih, bisa langsung dilakukan ya. Jadi ada banyak Ya, latihan meditasi ya Bu Berina yang sekarang bisa ya, diikuti betul. tanpa harus hadir ke lokasinya gitu karena situasi tidak memungkinkan. Jadi bisa bergabung Ya, secara online, sangat dipermudah nih sekarang ya Bu betul. ya. Oke Bu Betul, Berina, ini betul. tak terasa kita sudah hampir 1 jam Bu Oh ya. berbincang-bincang. Ah, ah. Jadi mungkin sebelum kita nanti ditagih, kita boleh pilih 2 penanya yang terpilih dulu ya Bu Berina ya. Jadi ini Iya, iya. sahabat Sarania masih ada yang memberikan pertanyaan sebenarnya, tapi karena durasi mungkin tidak bisa kita jawab semuanya. Mohon maaf sekali. Cuman tadi sih harusnya yang sudah nanya tuh jadi satu orang ada 2 pertanyaan, 3 pertanyaan. Nah harusnya sudah saya bacakan Oh, satu-satu masing-masing gitu. Nah jadi iya, iya. Ibu Berina mungkin bisa bantu saya Bu. Adakah pertanyaan yang kira-kira terpilih gitu dari Bu Berina untuk diberikan satu buah buku? Boleh Cynthia aja. Boleh saya aja ya Bu ya. Baik. Kalau Iya, gitu iya, saya silakan ya. saya ingin memilih pertanyaan tadi untuk yang bertanya di awal ya. Akunnya itu namanya Aci Yuliawati ya. Ini yang tadi bertanya gimana nih kalau misalnya mau praktek hidup sadar perlu diimbangi dengan meditasi atau tidak gitu ya. Iya, Selamat iya. kepada Saudari Aci Yuliawati ya. Nanti pertanyaannya terpilih untuk memenangkan satu buah buku. Nanti boleh kirimkan ke direct message-nya Instagram Penerbit Karania informasi mengenai nama, alamat, dan juga nomor handphone. Agar nanti bisa dikirimkan satu buah buku. Oke, selamat ya. Satu lagi, Iya. kita akan pilih satu lagi. Ayo, siapa? Oke, mungkin satu lagi saya ingin pilih pertanyaannya untuk sebentar ya nih, karena di atas-atas nih tadi. Oh Untuk ya. tidak untuk tidak terlupakan ya. Ini adalah Iya. dari Great Mind 88 ya tadi ya. Ada yang bertanya dari Great Mind 88. Selamat karena pertanyaannya terpilih untuk memenangkan satu buah buku dari penerbit Karania. Sama silakan kirimkan nama, alamat, dan juga nomor handphone ke direct message Instagram penerbit Karania. Oke, jadi Ya. sudah habis 3 buah buku yang kita bagikan malam hari ini ya. Terima kasih Ya. untuk sahabat Karania yang sudah berpartisipasi aktif memberikan pertanyaan-pertanyaan. Baik, Ibu Berina, mungkin karena keterbatasan waktu ya Bu ya, Ya. untuk mengakhiri nih sebelum kita mengakhiri, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan nih dari Bu Berina dari sesi kita malam hari ini? Ya. Jadi kalau di buku ini adalah sangat penting kita untuk berlatih untuk diri kita sendiri dulu ya. Setelah kita berlatih untuk diri kita sendiri sehingga kita dapat melindungi orang sekitar kita juga Ya. ya. Jadi sama ya kayak kita pakai masker ya. Kita pakai Hmm. masker untuk melindungi diri kita dan melindungi Ya. orang lain. Nah,
mindfulness pun begitu. Jadi yang penting kita harus melatih diri kita sendiri dulu. Setelah kita berlatih mindfulness, kita hidup sadar, maka orang-orang di sekitar kita pun akan terpengaruh untuk menjalani hidup sadar. Dan saya sangat menganjurkan untuk para sahabat di sini untuk memiliki buku ini, karena di dalam sini banyak sekali ya. Tadi kita karena keterbatasan waktu ya, Cynthia ya. Yes, jadi betul, nggak Bu. banyak yang bisa kita bahas. Ya. Itu hanya paling 2 atau 3 bab ya yang tadi kita bicarakan ya. Di dalam ini kita ada Betul. 7 bab ya kalau nggak salah. Nah, di Ya. dalam situ juga ada 3 jawaban yang menakjubkan, yaitu tentang pertanyaan tentang kapan waktu yang tepat untuk melakukan suatu pekerjaan dan lain-lain. Yes. Itu ada di dalam buku ini. Dan di dalam buku ini juga disediakan ada jenis-jenis latihan hidup sadar. Sehingga kita kita bisa berlatih ya. Selain kalau kita ikut komunitas, kita juga bisa sambil baca buku sehingga kita punya pengertian yang benar ya tentang bagaimana itu hidup sadar. Demikian sharing dari saya ya tentang isi buku Keajaiban Hidup Sadar. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaatnya dari acara ini. Terima kasih ya Cynthia. Dan terima kasih Bu Berina. Iya, jadi Sadu. Iya. Jadi tadi Ibu Berina sudah menginformasikan ya bahwa dalam buku ini itu masih banyak sebenarnya latihan-latihan yang dibahas, ada cerita-cerita yang menarik juga. Kalau penasaran, ceritanya menarik banget sebenarnya. Nah, itu bisa dibaca langsung ya Bu ya nanti di bukunya. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih dulu nih kepada Ibu Berina yang sudah berbagi dan menjadi narasumber dalam bincang-bincang kita malam hari ini ya Bu. Semoga apa yang kita bincangkan bisa bermanfaat juga untuk sahabat Karania yang setia mengikuti Karania Wisdom setiap hari Rabu ya Bu ya. Baik, nah untuk itu sahabat Karania, Karania Wisdom ini akan rutin diadakan setiap hari Rabu malam. Jadi terus ikuti acara Karania Wisdom setiap hari Rabu jam 8 malam. Dan pastikan Anda juga follow Instagram @penerbitkarania supaya tidak ketinggalan. Nah, saya informasikan juga nih, udah ada komen yang saya pin ya, bahwa sahabat Karania yang ingin mendapatkan buku Keajaiban Hidup Sadar ataupun buku-buku terbitan penerbit Karania lainnya, itu bisa dengan melalui WhatsApp di nomor 081 315 315 699 seperti yang tertera di latar belakang saya, 081 315 315 699, atau bisa juga di www.karania.com, atau bisa juga nih dibeli di Tokopedia ataupun Shopee ya Bu ya. Nah, ini ada special discount 30% ya. Jadi ini kapan lagi nih? Ini udah momen yang tepat untuk membeli buku ini segera ya. Terus kemudian juga Anda bisa mendaftarkan diri menjadi anggota Karania Book Club juga nih Bu. Jadi untuk sahabat Karania yang mau menjadi anggota dari Karania Book Club, ini bisa mendaftarkan di WhatsApp ataupun di website Karania juga ya. Nanti bisa mendapatkan benefit-benefit khusus ya, buku-buku terbitan penerbit Karania yang terbaru ya Bu Berina ya. Oke, baik. Akhirnya sahabat Karania, saya ingin akhiri dengan baca buku Karania. Jangan lupa hidup bahagia ya. Saya Cynthia Tania selaku host malam hari ini, dan juga Ibu Berina Bong selaku narasumber. Terima kasih banyak Bu sekali lagi untuk sharingnya malam hari ini. Terima kasih Cynthia. Iya, kita pamit undur diri dulu ya sahabat Karania. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.